Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian tafsir di Majlis Tafsir Iliyin pada kesempatan subuh kali ini membahas surat Al-Baqarah ayat 258. Al-Baqarah ayat 258 halaman 43. Kita bahas tajwidnya dulu. Alam idhar syafawi taro ilal alif lam samsiyah atau idgham samsiyah, karena sebetulnya di situ ada dua lam, jadi alif lam lam. Yang lam pertama dihadaf, dihilangkan, diganti dengan tasdid. Di wantabi'iyya hajja mad lazim mutsaqal kilmi, itu mad lazim mutsaqal kilmi. Jadi dibacanya itu berat, Pak. Berat kayak waladdallin, al-haqqah. Ini mad lazim mutsaqal kilmi. Dibaca panjang 4 sampai 6 ketukan dengan diberatkan gitu. Ibra mad badal, hi mad tabi'iyah, fi mad tabi'iyah, rabbi. Nah itu jangan lupa, ini ba-nya pakai tasdid, karena kata rabbun itu banyak kita dapati dalam doa, termasuk dalam sholat. Jadi rabbi, rabbihi, mad silah tawilah. Huruf ha didahului huruf hidup, ba-nya hidup itu. Asalnya mad silah qasirah, lalu ketemu dengan hamzah menjadi mad silah tawilah. Dibacanya lebih panjang dari mad silah qasirah. An idhar khalqi, nun mati ketemu dengan hamzah. A mad tabi alif, ta mad badal. Nah hu-nya jangan dibaca panjang, karena sebelum huruf ha huruf sukun, huruf mati. Kalau yang tadi sebelum huruf ha huruf hidup. Jadi hu-nya dibaca pendek ya. Hullah, tabhim. Lafdul jalalah didahului oleh domah. Jadi lafaz Allahnya dibaca tebal. Hul alif lam qamariyah. Mulka id qa mad badan ib qalqalah sugro. Huruf ba sukun di tengah-tengah kata. Ro mad badal, hi
mantabi iya. Rabbi sama baknya ditasdid. Asalnya itu ya-nya itu sukun, Rabbi asalnya begitu Pak. Tapi dikarenakan setelah ya sukun bertemu lam sukun, maka ya-nya diaktifkan jadi Rabbiya. Nah, asalnya Rabbi jadi Rabbiya. Biar bisa nyambung ke kata berikutnya. Di Rabbiyal, nah itu. Yalla alif lam samsiyah. Di mantabi iya. Yuhyi mantabi iya. Itu biasanya oleh penulis dibubuhi ada huruf seperti ya itu. Yuhyi itu menunjukkan saya itu anak. Wayumi mantabi iya. Ko mantabi alif. Anaknya jangan dibaca panjang itu Pak. Jadi kalau ada kata anak dalam Al-Quran nggak usah dibaca anak. Nah, itu. Makanya biasanya oleh penulis Al-Quran di atas alifnya ada huruf seperti o itu Pak. Ana uhyi itu. Jadi nggak ana uhyi nggak begitu. Ana uhyi mantabi ya. Wa umid. Nah, wa umid itu tak tanis itu. Kalau mau berhenti di situ taknya dibaca sukun. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Al-Baqarah ayat 258 ini berbicara seputar perdebatannya antara seorang togut ya dengan seorang mukmin ya. Jadi kalau mau dikorelasikan dengan ayat sebelumnya 257 dalam Al-Baqarah 257 kan dikatakan bahwa walinya orang-orang yang beriman itu yaitu Allah. Kalau dikaitkan dengan Al-Maidah lebih detil. Pertama, walinya orang beriman itu adalah Allah. Yang kedua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga orang-orang yang beriman. Sementara walinya orang-orang kafir itu adalah togut. Togut itu kita sampaikan kemarin, Mufasir mengatakan bahwa togut itu pertama adalah syaitan. Kemudian yang kedua al-kahin ya, dukun paranormal. Kemudian yang ketiga al-ahwa ya, hawa nafsu. Kemudian yang keempat togut itu adalah segala sesuatu yang disembah ya, selain Allah. Dan yang kelima togut itu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim, yang menghalangi manusia dari jalan Allah. Bahkan banyak mufasir yang mengatakan togut itu segala simbol ya, segala simbol kekufuran, segala simbol kesyirikan itu togut. Nah, maka di ayat 258 ini Allah memberikan semacam ilustrasinya perdebatan seorang manusia yang soleh yang beriman, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan seorang togut ya, dalam arti di sini togutnya itu seorang raja ya, seorang pemimpin pada zaman itu. Para mufasir mengatakan bahwa raja tersebut namanya Namrud itu.
Namrud itu masih keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Jadi Namrud bin Kan'an itu. Kan'an itu kan anaknya Nabi Nuh ya. Namrud bin Kan'an bin Nuh alaihissalam. Alamna, A-nya itu harful istifham ini. A apakah, lam tidak. Alam tidakkah, atau bisa juga begini, mengapa tidak, atau apakah tidak. Taro, nah, kamu memperhatikan. Tempo hari pernah kita sampaikan, kalau di Al-Quran kata melihat menggunakan kata ro'a ya ro'u, itu artinya melihat dengan kacamata ilmu, sehingga objek yang dilihatnya itu terkadang tidak ada di hadapan mata gitu. Sehingga karena tidak ada di hadapan mata, melihatnya itu bukan melihat dengan kacamata lahir, tapi dengan kacamata ilmu. Bisa melalui sejarah melihatnya itu, bisa melalui kisah-kisah, bisa melalui kitab-kitab. Apakah kamu tidak melihat? Siapa kamu di sini? Secara tekstual, kamu di sini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah mengajukan sebuah pertanyaan kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak memperhatikan? Nah, di sini tersirat sebuah perintah, Pak. Wahai Muhammad, perhatikanlah, gitu, renungkanlah. Atau kalau ditujukan kepada kita, ini kan dalam kaidah tafsir itu ada yang disebut dengan al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab, itu Pak. Sebuah ungkapan itu dilihat dari keumumannya, bukan semata-mata dilihat dari kekhususannya. Sebabnya khusus, berkaitan dengan Rasulullah, tapi berlaku untuk umum. Makanya kalau ditujukan kepada kita hari ini, wahai umat Islam, tidakkah kalian melihat? Atau boleh jadi kalau untuk kita hari ini, mengapa kalian tidak melihat? Nah, itu. Kalau mengapa kan ada kesan bahwa umat Islam itu lalai, sehingga ditegur oleh Allah, mengapa kalian tidak memperhatikan? Tentang apa? Ila, kepada alladzi, yang, atau subjek itu orang yang. Nah, ini alladzi menggunakan bentuk tunggal, mufrad, bukan alladzina, tapi alladzi itu menunjukkan satu orang gitu. Jadi ilal ladzi, kepada orang yang haja itu. Haja itu hujah itu Pak. Hujah itu kan alasan. Alasan itu identik dengan debat gitu ya. Karena kan dalam berdebat banyak orang itu mengeluarkan alasan-alasan, argumentasi. Atau haja itu ada kaitannya dengan ini Pak. Kata haja itu masih satu akar kata dengan kata haji. Haji itu kan menyengaja. Orang bersengaja pergi ke Baitullah dalam rangka menunaikan Islam yang kelima. Karena memang di sini orang tersebut dengan sengaja, Pak. Si raja tersebut dengan sengaja. Jadi alladzi di situ ada subjek,
Siapa subjeknya itu? Mufasir mengatakan Raja Namrud. Nah, itu Pak. Jadi tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad tentang seorang raja yang sengaja mendebat Nabi Ibrahim alaihi salam fi rabbihi, tentang Robnya, tentang Tuhannya. Nah di sini disebutkan asma Allahnya itu Rabbun, itu Pak. Rabbun, bukan ilahun. Kenapa? Karena isi perdebatan atau isi sanggahan yang semula dimajukan oleh Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim itu berkaitan erat dengan rububiyahnya Allah, berkaitan erat dengan alam semesta, berkaitan erat dengan hal-hal yang sifatnya kauniyah gitu. Bukan berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya syar'iyah, tapi kauniyah. Yang didebatnya itu atau perdebatannya itu seputar hal-hal yang sifatnya kauniyah. Makanya menggunakan kata Rabbun, itu rububiyah. Kan Rabbun itu Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemelihara, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pemberi rizki. Nah itu rububiyah Allah itu. An dikarenakan atahuna, ata itu bisa datang, bisa memberi, bisa menganugerahkan. Atahu dikarenakan orang tersebut diberikan, itu Pak. Dikarenakan raja tersebut dikaruniakan Allahu oleh Allah al-mulka, kekuasaan Pak, kerajaan. Nah kalimat ini memberikan sebuah isyarat Pak, bahwa ketika seseorang itu diberikan kenikmatan yang besar, katakanlah kekuasaan, katakanlah kerajaan, itu potensi untuk menjadi sombongnya itu besar Pak. Potensi untuk diktatornya itu besar. Berbeda dengan orang kecil atau dengan rakyat biasa, potensi untuk sombongnya kecil Pak. Jadi kalau yang namanya penguasa, yang namanya raja, sebab-sebab yang bisa menjadikan mereka menjadi sombong itu banyak gitu. Berbeda dengan orang biasa gitu. Makanya di sini perlu diketahui juga bahwa perlu diluruskanlah tentang konsep nikmat. Nah itu. Jadi konsep nikmat dalam Islam itu manakala kenikmatan itu bisa menghantarkan orang kepada keimanan yang lebih baik. Sekalipun secara lahir orang itu rakyat biasa, sekalipun secara lahir orang itu miskin, itu nikmat yang sesungguhnya Pak. Tetapi manakala seseorang itu secara lahir, katakanlah dia seorang penguasa atau seorang hartawan atau seorang ilmuwan, tetapi manakala semua kenikmatan duniawinya itu menghantarkan keimanannya menjadi lebih buruk, itu bukan nikmat, itu bukan nikmat.
Nah, makanya ini ujian kenikmatan, Pak. Apa ujian kenikmatan itu? Bersyukur, Pak. Ujian kenikmatan itu bersyukur. Sementara ujian nikmat, nah, nikmat itu kebalikan daripada nikmat, Pak. Kalau nikmat pakai ain gitu. Kalau nikmat pakai qaf. Nikmat itu musibah itu. Kalau pakai qaf musibah itu. Nah, jadi kalau orang itu diberikan kenikmatan apapun namanya itu ya, baik harta, ilmu ataupun jabatan, itu potensi untuk menjadi sombong, arogannya itu besar, Pak. Karena punya modal. Makanya kalau ada seorang penguasa, seorang hartawan, seorang ilmuwan, ulama yang rendah hati, itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ujiannya berat. Ujian orang berharta untuk rendah diri itu berat. Ujian seorang penguasa untuk tawadu itu berat. Ujian ulama, ilmuwan untuk rendah hati itu berat. Beda, Pak. Orang biasa untuk rendah hati lebih mudah. Orang miskin untuk rendah hati lebih mudah. Karena tidak punya duniawi yang bisa dibanggakan gitu. Jadi lebih mudah. Ketika qala dia berkata, siapa dia di sini? Yaitu Raja Namrud itu. Ketika, maaf, yang berkata di sini adalah Nabi Ibrahim. Ketika qala berkata Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi di sini para ahli tafsir mengatakan ada kalimat yang dihadzaf ini, yang diringkas. Apa kalimat yang diringkasnya itu? Kalimat tanya, sebuah pertanyaan ya. Kalimat pertanyaan yang dimunculkan oleh Raja Namrud kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Wahai Ibrahim, nah itu, siapa Tuhanmu? Nah gitu, Pak. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, qala Ibrahimu. Nah, ketika Nabi Ibrahim menjawab Rabbi, nah, cuman tadi saya katakan karena setelah ya sukun ada lam sukun, kan alif lam gitu, Pak ya. Maka ya-nya diaktifkan jadi Rabbiya. Kayak dalam sholat, Pak, Rabbiyal Adim, Subhana Rabbiyal A'la. Asalnya itu Rabbi, Subhana Rabbi Al-Adim, Subhana Rabbi Al-A'la gitu, Pak. Tapi dikarenakan setelah ya-nya huruf mati, maka jadi diaktifkan ya-nya jadi hidup di Rabbiyal Adim, Subhana Rabbiyal A'la. Nah, itu begitu. Jadi Nabi Ibrahim menjawab, Rabbi, Rabbku itu, nah, alladzi diyalah yuhyi, yang senantiasa menghidupkan. Dialah Allah yang menghidupkan dari yang mati menjadi hidup, dari yang tiada menjadi ada. Wa yumit, wa dan yumitu, Allah pula yang selalu mematikan. Allah lah yang bisa mematikan. Rabbku itu, Tuhanku itu adalah zat yang bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan. Tentu kan di sini menghidupkan dan mematikan di sini kalau dimaknai secara lahir itu berkaitan dengan nyawa.
Allah lah yang bisa menghidupkan manusia, bahkan seluruh makhluk hidup, dan mematikan manusia termasuk seluruh makhluk hidup. Kalau diartikan hidup dan matinya secara majazi, kan banyak hal-hal yang identik dengan kehidupan dan kematian. Allah lah yang menjadikan manusia itu bisa bergerak gitu kayak. Bergerak itu kan identik dengan kehidupan. Dan Allah juga yang bisa menjadikan manusia itu tidak bergerak. Allah lah yang menjadikan manusia itu bekerja, dan Allah pula yang menjadikan manusia itu tidak bekerja. Itu kalau mau dikaitkan dengan kegiatan, dengan pekerjaan. Karena bekerja itu kan identik dengan gerak, dengan hidup. Atau kalau mau dikaitkan dengan pemikiran, keilmuan, Allah lah yang menjadikan manusia itu berpikir, dan Allah pula yang menjadikan manusia itu mandul, tidak berpikir. Nah, kemudian Namrud menjawab, kalau begitu, aku pun bisa menghidupkan, wa umit, dan juga bisa mematikan. Ini kalau kita lihat dalam kisahnya nih, seperti dikisahkan oleh seorang mufassir yang bernama Ibnu Katsir. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, beliau mengatakan begini, pada saat itu Namrud itu meminta kepada anak buahnya untuk menghadirkan dua orang laki-laki. Kemudian yang dua orang itu, yang satu dibiarkan hidup, yang satu lagi dibunuh. Lalu Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, tuh, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Jadi di situ menunjukkan bahwa bodohnya Namrud itu. Padahal kan yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu bukan yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan hidup. Yang dimaksud Nabi Ibrahim itu bahwa Allah yang menghidupkan, yang mematikan itu adalah Allah itu zat yang menghidupkan dari sesuatu yang mati, kemudian menjaga orang itu bisa hidup. Menjaga dengan diberikan kesehatan, diberikan makanan, minuman, pakaian. Itu termasuk yang dimaksud dengan mematikan itu, ketika orang itu hidup, kalau Allah berkehendak, ya Allah matikan. Nah, sementara yang dipahami oleh Namrud bahwa yang dimaksud dengan menghidupkan dan mematikan itu, ya tadi dia mengambil dua orang, yang satu dihukum mati, dibunuh, yang satu dilepas. Lalu dia katakan, saya juga bisa, katanya. Nah, qala berkatalah Ibrahimu, Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, dari sini kelihatan nih Pak, naik debatnya Nabi Ibrahim, atau pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim kepada Namrud itu levelnya naik, lebih tinggi, sehingga dalam pertanyaan yang kedua ini Namrud itu tidak bisa menjawab, gitu Pak. Tidak bisa menjawab. Qala berkatalah Ibrahimu, Nabi Ibrahim, fa inna dan maka sesungguhnya Allah ya'ti, ini fi'il mudhari nih Pak,
menunjukkan senantiasa, istimror. Sesungguhnya Allah senantiasa mendatangkan atau menerbitkan bisyamsi, matahari, minal masyrik, dari arah timur. Fa'ti, maka sekarang terbitkanlah, biha, matahari itu, minal maghrib, dari barat. Bingung tak? Raja Namrud itu bingung ketika diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai Namrud, Tuhan saya itu senantiasa menerbitkan matahari setiap pagi dari arah timur. Kalau memang kamu itu mengaku sebagai Tuhan, cobalah kamu terbitkan matahari itu dari barat. Bisa enggak? Gitu. Bingung itu Raja Namrud itu. Nah, jadi kelihatan Pak, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Raja Namrud itu pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kauniyah. Kematian itu kan kauniyah. Kemudian matahari terbit dan terbenam itu kauniyah. Makanya nih yang disebut dengan mukjizat itu Pak, yang disebut dengan mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk merubah hal-hal yang sifatnya kauniyah ataupun sunnatullah. Itu mukjizat Pak. Jadi yang namanya mukjizat itu berlawanan dengan sunnatullah, berbalik 180 derajat dari sunnatullah. Saya berikan contoh nih, sunnatullahnya api itu kan panas, tapi oleh Allah dirubah nih kepada Nabi Ibrahim jadi dingin, kan gitu tak? Berubah tuh Pak sunnatullahnya itu. Kemudian sunnatullahnya yang namanya laut, air itu kan menyatu Pak, menyatu, satu kesatuan. Tapi dengan tongkatnya Nabi Musa, Allah rubah air itu terbelah, itu Pak. Terbelah. Atau tongkatnya Nabi Musa itu kalau dikaji dalam ilmu kimia, itu kan tidak ada kaitannya yang namanya kayu dengan daging, kan gitu. Jauh sekali tina kayu kena daging gitu Pak. Tapi tiba-tiba tongkat yang asalnya kayu itu berubah jadi daging. Nah, jadi yang namanya mukjizat itu merubah sesuatu yang sifatnya kauniyah itu, Pak. Sehingga nalar manusia itu akan tercengang gitu, Pak. Kenapa kok api yang panas bisa jadi dingin? Nah, gitu, Pak. Kenapa kok orang dibakar nggak hangus? Nah, itu merubah sesuatu yang sifatnya sunnatullah itu. Nah, maka argumentasi yang dimunculkan oleh Nabi Ibrahim pun adalah argumentasi menuntut Raja Namrud itu untuk merubah hal-hal yang sifatnya kauniyah. Secara sunnatullah matahari terbit dari timur, coba kamu terbitkan dari barat. Nah itu Pak, nggak bisa jawab pada saat itu. Nah, kalimat ini Pak nih, kalimat ini itu memberikan sebuah isyarat. Satu nih, kita boleh berdebat Pak, boleh berdebat, tetapi berdebatnya itu lawannya harus jelas Pak. Lawannya itu harus jelas. Seperti kan kalau kita lihat dalam Al-Quran, lawan debatnya ini kan ada dua manusia nih dalam Al-Quran itu yang mengaku sebagai, ada dua manusia kafir yang mengaku sebagai raja.
dan ada juga manusia muslim yang memang memiliki kerajaan yang luar biasa. Nah, dua manusia kafir itu kan satu Fir'aun, dua Namrud. Satu Fir'aun, dua Namrud. Jadi kalau kita lihat yang namanya debat itu, lawannya itu bukan orang Islam, Pak, tetapi orang kafir. Orang kafir lawannya itu. Nah, hari ini kan seringkali umat Islam itu debat dengan orang Islam. Mestinya kan diskusi gitu. Sesama muslim itu diskusi. Beda nanti proses debat dengan proses diskusi. Kalau diskusi itu kan bahasanya bagaimana, nada suaranya bagaimana, bahasa fisiknya bagaimana, itu diskusi. Akhirnya kan yang terjadi debat NU dengan Persis, debat NU dengan Muhammadiyah. Kok sesama umat Islam debat gitu. Mestinya berdiskusi. Karena kan untuk mencari kebenaran, bukan untuk mencari menang-menang. Kalaupun harus berdebat gitu, kalau orang itu kesalahannya sudah melampaui batas. Kemudian yang kedua nih Pak, yang diperdebatkan itu adalah hal-hal yang urgen, persoalan-persoalan besar. Ini kan Namrud itu mengaku diri sebagai Tuhan, sama dengan Fir'aun mengaku diri sebagai Tuhan. Maka didebatlah oleh Nabi Ibrahim. Ayeuna gara-gara usoli jeung kunut mah tong teu didebat atuh Pak. Persoalan kecil itu. Diskusi aja, diskusi. Ini barangkali yang perlu disadari oleh umat Islam itu banyak persoalan-persoalan kecil yang mestinya didiskusikan malah diperdebatkan. Yang pada akhirnya terjadi keretakan, permusuhan di kalangan umat Islam. Kita lanjutkan nih. Jadi kata Nabi Ibrahim itu, Allah itu, Rabbku itu, dialah Allah yang selalu menerbitkan matahari dari timur dan terbenam di barat. Sekarang kamu terbitkan matahari itu dari barat. Fabuhita, nah itu fabuhita, maka terdiamlah. Fa-nya itu pasababiyah itu Pak. Dengan sebab pertanyaan tersebut, buhita itu diam 1000 bahasa itu. Jadi buhita itu lebih kuat dari uskut Pak. Sakoto. Kan uskut itu kan diam, sakoto itu diam. Tapi kalau buhita, diamnya itu dia lebih daripada diam. Lamun dipraktekkan mah sambil kaget gitu. Bahkan saking kagetnya biasanya kalau orang itu suka membuka mulut itu Pak. Itu saking kagetnya itu. Jadi fabuhita, maka diamlah Namrud itu. Di sini disebutkan nih Pak nih, Allah tidak menyebutkan secara letterlek fabuhital ladzi kafaru. Maka diamlah raja yang kufur itu atau orang yang kufur itu. Ya? Iya, bisa. Fabuhita, maka kehilangan akal lah. Jadi begini, ketika kata buhita itu dimaknai kehilangan akal, atau ketika dimaknai terdiam, itu kan punya korelasi yang kuat gitu, antara kehilangan akal,
tidak bisa berpikir, tidak bisa menjawab, kemudian terdiam. Biasanya kalau orang itu tidak bisa menjawab, dia akan diam gitu. Bahkan akan kelihatan sekali dari mukanya itu. Ketika ada orang umpamanya Pak berdiskusi, ya, diskusi aja jangan berdebat. Lalu dia tidak bisa menjawab pertanyaan, dia akan terdiam. Bahkan akan menarik napas panjang barangkali. Nah, di sini nggak disebutkan Pak secara letterlek siapa sosok itu. Tapi Allah menyebutnya itu alladzi kafaro, seorang raja yang kufur. Ini para ahli tafsir mengatakan hal ini memberikan sebuah isyarat Pak, bahwa tipe-tipe model-model penguasa raja seperti itu akan senantiasa ada gitu, Pak. Makanya oleh Allah itu tidak disebutkan namanya secara letterlek gitu. Jadi tipe-tipe penguasa seperti Namrud itu akan senantiasa ada dalam sepanjang zaman perjalanan kehidupan manusia. Nah ini makanya harus dijadikan sebuah ini Pak, kehati-hatian. Barangkali di antara bapak-bapak ada yang diangkat jadi penguasa RT gitu Pak, atau jadi penguasa RW gitu, atau jadi penguasa desa. Itu apalagi jadi penguasa lebih tinggi, harus hati-hati supaya kita itu tetap rendah hati, tetap memposisikan diri sebagai hamba, sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah. Karena biasanya begini, ketika orang itu punya kekuasaan, dia kan punya segalanya Pak. Dia yang bikin aturan, kemudian dia juga yang menjaga aturan, dia yang memberikan sanksi terhadap yang melanggar aturan yang dibuatnya. Itu lama-lama dia itu akan memposisikan diri sebagai Tuhan, sehingga aturan-aturan yang harus dilakukan, ya, aturan-aturan Allah yang harus dilakukan dia tinggalkan, sementara aturan-aturan Allah yang harus ditinggalkan dia lakukan. Nah itu salah satu hikmah kenapa Allah itu menyebutnya itu secara samar, fabuhital ladzi kafaro, maka terdiamlah, atau tadi maka hilanglah akal orang yang kafir itu, atau seorang raja yang kafir itu. Tapi tidak disebutkan. Berbeda dengan Fir'aun disebutkan. Maka para ulama pun mengatakan Fir'aun itu kan bukan nama asli gitu tuh, tapi itu adalah sebuah nama jabatan, sebuah nama jabatan yang memang dipakai oleh penguasa pada saat itu. Kalau baca dalam sejarah kan, kalau dalam perspektif ulama, Fir'aun itu kan min fatah namanya itu, min fatah. Kalau dalam perspektif ilmuwan kan namanya Ramses gitu ya. Nah itu nama samaran Fir'aun itu, dan itu pun memberikan sebuah isyarat bahwa tabiat-tabiat penguasa seperti Fir'aun itu akan muncul. Nah ini kan kelihatan Pak, kelihatan korelasi kuat antara ayat sebelumnya, bahwa bicara Raja Namrud itu bicara togut itu, bicara togut. Makanya kemarin kita katakan togut dalam ayat ini erat kaitannya dengan kepemimpinan. Apa alasannya? Karena 258 bicara tentang seorang raja Namrud. Sementara orang-orang beriman di sini diwakili oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Wallahu, dan Allah itu la yahdi, tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk
al-qaumaz zalimin, kepada orang-orang yang zalim. Nah dari sini pun kelihatan Pak, kelihatan bahwa Allah itu tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang memang gitu, yang memang dalam hidupnya dari awal dia itu menjadi pendukung kezaliman. Jadi dia memilih untuk zalim, bukan didolimkan oleh Allah, bukan Pak. Namrud itu bukan didolimkan oleh Allah, justru kan Namrud itu oleh Allah diberikan kenikmatan, itu diberikan fasilitas untuk bisa bersyukur kepada Allah. Tetapi orang itu memilih untuk zalim, dan mau disadarkan juga kan oleh Allah itu melalui siapa? Ya melalui Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu diutus oleh Allah untuk menyadarkan Namrud. Dan kisah ini Pak, rata-rata itu mayoritas mufasir mengatakan kisah ini terjadi itu setelah Nabi Ibrahim itu dibakar itu. Jadi setelah Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, karena Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung, menghancurkan togut dalam arti berhala, lalu Nabi Ibrahim dipanggil kemudian dibakar. Tetapi kan Allah katakan ya naru kuni bardan wa salaman Ibrahim, wahai api dinginlah dan selamatkanlah hambaku Ibrahim. Nah kemudian diajaklah ini di hadapan rakyat ini Pak. Jadi di hadapan rakyat banyak Namrud itu mendebat Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu barulah Nabi Ibrahim itu hijrah Pak. Jadi setelah perdebatan ini, karena Nabi Ibrahim melihat bahwa Namrud itu tidak akan bisa diluruskan, maka beliau itu hijrah. Hijrah itu dari negeri Babylon, dari negeri Babilonia itu. Babylon itu merupakan bagian dari Irak kalau sekarang itu Pak. Hijrah itu, hijrah ke sebuah negeri yang namanya Haran itu. Haran itu perbatasan antara Turki dengan Sam. Nah disitulah Nabi Ibrahim itu ketemu Nabi Lut. Nabi Lut itu berguru kepada Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut itu muridnya Nabi Ibrahim. Cuman di situ berbeda, itu berbeda jalur, berbeda jalan. Nabi Ibrahim itu tinggal di Haran, sementara Nabi Lut itu tinggal di Sam, tepatnya itu di Sodom, di negeri Sodom. Termasuk Nabi Ibrahim itu menikah di situ di Haran itu dengan Siti Saroh itu. Nah Siti Saroh itu anak seorang raja itu Pak. Anak seorang raja ini merupakan istri pertamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahim hijrah itu setelah melihat bahwa Namrud itu tidak akan bisa diberikan hidayah. Seperti halnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah itu setelah melihat Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya itu ayeuna hese itu susah untuk dibawa kepada jalan yang benar. Ditinggalkanlah Mekah menuju Madinah itu Pak. Sama nabi-nabi yang lain pun begitu, ketika hijrah itu mereka sudah melakukan upaya yang maksimal untuk mengajak mereka kepada jalan yang benar. Tetapi dikarenakan melihat tidak bisa diluruskan, akhirnya tinggalkan. Dan kalau baca di kisah ayat yang lain, si Raja Namrud ini kan dibinasakan oleh Allah itu dengan makhluk yang sangat kecil itu Pak. Kecil, mufasir beda pendapat, ada yang mengatakan lalat itu tuh. Ada yang mengatakan rametuk, nah rametuk tuh. Tak geuning lamun di sawah sok aya rametuk geuning Pak. Mun sore-sore.
itu masuk ke dalam hidungnya, dan si Rametuk itu hidup di otaknya Raja Namrud itu selama 400 tahun itu, Pak. Sehingga ketika dia itu merasa kesakitan oleh Rametuk itu minta dipukulin itu. Minta dipukulin dengan palu, tapi enggak mati-mati itu, Pak. Dengan kehendak Allah itu. Kalau baca dalam kisahnya seperti itu. Akhirnya Raja Namrud pun di akhir kisahnya ya mati juga. Nah, itu adalah sebuah hukuman bagi seorang togut, ya, seorang penguasa yang zalim pada saat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.